berupa informasi pengumuman sekaligus ajakan, dan tidak lupa juga undangan kepada seluruh kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini hari Sabtu atau malam Ahad, sebagaimana biasa di Masjid Ummu Mubarak diadakan program kegiatan pengajian tausiah berupa nasihat kebaikan, berupa nasihat kebenaran, yaitu program kajian Islami yang insyaallah pada kesempatan pada malam Ahad yang kedua ini yang akan menyampaikan kajiannya ataupun tausiahnya Al-Ustadz Abdul Rahim. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dicatat menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kepada ikhwan fillah rahimakumullah yang sudah datang di Masjid Ummu Mubarak, saya juga ucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada para tetangga masjid ataupun yang masih di rumahnya masing-masing di perjalanan, silahkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan, talabul ilmi, mempelajari ilmu sebagai modal awal, sebagai modal besar untuk kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa pada kesempatan kali ini secara offline ataupun datang langsung ke masjid karena ada sesuatu hal, maka insyaallah bisa bergabung di Facebook kami, di media online kami. Ya, Facebooknya adalah Yayasan Miftahul Fat. Insyaallah kalaupun di media maya ataupun di media online tidak mengurangi kesempatan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menambah wawasan, keilmuan, dan insyaallah tentunya bukan hanya sebatas menambah ilmu saja ataupun wawasan saja, tetapi kita yakini setelah kita mendapatkan mempelajari ilmu tersebut, maka tentunya selayaknya, sewajarnya, bahkan wajiblah kita untuk mewujudkan, merealisasikan di dalam kehidupan kita bagaimana kita berdin ataupun beragama yang baik, insyaallah. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk mengefektifkan waktu kita, insyaallah kita kajian Islam untuk pada malam Ahad ya, sekarang kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai mustami. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita khataman nabiyyin uswatun hasanah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, para sholihin, para syuhada, para shodiqin, dan tentunya kepada semua saudara kita termasuk kita. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah, senantiasa wujud realisasi di dalam kehidupan kita, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Walaupun begitu berat, walaupun begitu tantangan dan rintangan, ya tentunya tidak mudah. Karena ketika berbicara sunnah, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang mengikuti Rasulullah SAW, tentunya ini ada makhluk Allah yang senantiasa mengganggu, merintangi, supaya kita sebagai makhluk Allah, yaitu manusia, mengikuti jejak Rasulullah, yaitu yang senantiasa detiknya, bukan menit atau jam, ya, tapi detik demi detiknya selama 24 jam. Ya, kita akan diganggu, kita akan mendapat tantangan rintangan dari makhluk Allah yang sudah digelari dengan ablasa ataupun iblis. Ya. Maka kita juga harus 24 jam juga melawan tantangan rintangan ini, cobaan ini, ujian ini, ya tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sedikit hari ini, detik ini, di luaran sana, ya, malam Ahad, walaupun sudah hujan, ya, ada maksiat, ada dosa yang mereka lakukan. Ya, mudah-mudahan diberikan hidayah sehingga kembali ke cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cintanya kepada maksiat, cintanya ke dosa. Nauzubillah min dzalik. Maka beruntunglah hari ini ikhwan fillah, kita walaupun hujan, ya, dingin, ya, tapi dancan sabaraha lah tantangan kata gitu ya. Dibandingkan dengan bagaimana Rasulullah, bagaimana keluarga Rasulullah, bagaimana para sahabat Rasulullah, dan pejuang-pejuang penegak dinullah di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk pejuang-pejuang yang senantiasa meniatkan dirinya ikhlas untuk bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama masuk keeng, upami sarangan mas sendiri keeng, maka tentunya kita harus punya berjamaah. Ya, berjamaah ini berarti kan tidak seorangan, tapi duaan, tiluan, opatan. Ya, diikat dalam kepentingan bersama, dalam visi misi bersama, sesuai gitu ya. Maka insya Allah yang tadinya jadi keeng, mudah-mudahan menjadi berani. Ya, tapi senantiasa hati kita ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala. Iwan bidinikullah, sekali lagi adik-adikku, anak-anakku di belakang. Halo sayang. Sayang, anak-anakku, adik-adikku, jangan berisik ya. Kalau lagi ada pengajian, dengarkan yang baik, duduk ya, belajar ya. Jangan sampai di depan ustadz kita menyampaikan ilmu, tetapi di belakang berisik. Nah, kita berjuang ya melawan setan yang senantiasa mengganggu kita. Maka siapkan ya hati kita, kolbu kita, ya, waktu kita, insya Allah tidak lama ya, sejam atau lebih lah. Malam ini kita insya Allah akan disirami, siapkan wadahnya untuk menampung siraman kesejukan, siraman rohani yang tentunya menjadi makanan untuk kita ya. Kalau tanpa ada makanan, masya Allah pasti lapar lah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa lapar, dahaga ya, bukan hanya dahaga fisik tapi rohani kita, sehingga ya enak lah gitu ya untuk memakan rohani ini. Maka ikhwan fillah, untuk sekali lagi efektifkan waktu kita, langsung saja kepada Al-Ustadz Abdul Rahim untuk bisa menyampaikan kajian Islam pada kesempatan malam Ahad yang kedua. Dipersilakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Daramang Bapak semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya, menjadi hamba-hamba Allah yang berikan husnul khatimah nanti kelak di akhir hayat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diberi kesempatan untuk bertobat sebelum kematian, dan kita mudah-mudahan jadi hamba Allah yang diistiqomahkan di jalan yang lurus, yakni jalannya Al-Quran. Insyaallah bapak-bapak semuanya jadi ahli surga ya. Jadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa hafatsumul malaika wa ghasyiatsumur rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah duduk di majelis ilmu, majelis Quran, kecuali turun para malaikat wa ghasyiatsumur rahmah, menurunkan rahmatnya, wa nazalat alaihim sakinah, kemudian diturunkan ke dalamnya itu adalah ketenangan jiwa, wa zakarahumullahu fiman indah, kemudian yang ada di dalamnya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya para malaikat. Tuh, gening, tidak semuanya manusia itu durhaka. Ada sebagian kecil yang mereka bersyukur kepada Allah. Qalila ma tashkurun. Sehingga insyaallah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat ini, Allah akan berikan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan dalam kehidupannya, dalam keluarganya dari dunia sampai akhir. Tema yang kita bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan waktu.
Para ulama membagi waktu ini ada 3. Yang pertama adalah masa lalu, kemudian yang kedua adalah masa yang akan datang, dan yang ketiga adalah masa ini, masa sekarang. Masa lalu tidak bisa diulangi lagi, masa depan belum tentu terjadi, dan hari ini adalah masa yang dimana kita harus mempersiapkan untuk beramal. Waktu bagi orang-orang yang mereka bahagia terasa cepat. Waktu bagi mereka orang-orang yang gelisah terasa penat. Dan waktu bagi mereka yang hidupnya susah terasa lama. Maka kita bisa memilih, kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang bahagia menjalani waktu, yang gelisah menjalani waktu, atau yang susah menjalani waktu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat terakhir, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Ya. Kamu tidak pernah mengetahui, kata Allah, apa yang akan kamu dapatkan di esok hari, dan kamu tidak pernah tahu kamu itu mati di belahan bumi yang mana. Karena waktu ini khususnya untuk masa yang akan datang adalah misteri. Masa yang telah berlalu adalah memori. Dan saat ini adalah kenyataan di mana kita harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bisa menjalin waktu itu sebaik-baiknya. Kalau ada Quran, mari kita perhatikan di dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid ini surah ke-57 ya. Ayatnya ayat ke-22 dan 23. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la tasaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak merasa sedih hati terhadap sesuatu yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang sombong yang membanggakan diri. Di ayat ini kita belajar bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada musibah yang terjadi dalam muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya apa? Pelajarannya bukan berarti kita nekat, bukan berarti kita tidak menjadi orang-orang yang senantiasa mengusahakan keselamatan,
Bukan berarti orang-orang yang dia bertawakal kepada Allah teh naik mobil tidak pakai sabuk pengaman, naik motor tidak memakai helm. Ya. Nabi mengajarkan bahwasanya kalau kita mau tawakal kepada Allah, sempurnakan dulu ikhtiar. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kalau kita kena musibah, ya, misalkan gara-gara kita tidak bisa menjaga kesehatan, urusan sehat mah milik Allah, sehingga kita makannya sembarangan, sehingga kita tidak istirahat, sehingga kita tidak makanan-makanan yang bergizi. Berarti kita melupakan satu syariat yang Allah perintahkan juga, kita harus berikhtiar. Nah, ikhtiar kita khususnya menghadapi masa pandemi ini adalah dengan prokes, misalkan 5M. Atau kalau saya pribadi lebih berusaha untuk meningkatkan imun atau antibodi, itu adalah upaya. Pagi-pagi sepedahan misalkan, banyak makanan yang bergizi, cing seueur hiburan, cing seueur piknik, sehingga menurut penelitian ketika hati kita bahagia maka namanya ada hormon di dalam tubuh kita, hormon endorfin. Kalau kita bahagia maka hormon ini muncul. Ketika hormon ini muncul, maka ini adalah menjadi antibodi yang terbaik yang Allah berikan kepada tubuh kita. Kemudian pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang banyak khawatir, banyak sedih dalam menjalani kehidupan ini. Karena orang-orang yang mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk di dalam hatinya. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini sebagai perwujudan bagaimana kita bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Setiap bencana yang menimpa dirimu ataupun kesenangan yang Allah berikan kepada kita, ternyata dalam tafsir ayat ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum muka bumi ini diciptakan, terhadap jodohnya, kematiannya, rezekinya. Apakah kita termasuk orang-orang yang dilapangkan hartanya atau sebaliknya disempitkan hartanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ujian agar Allah mengetahui siapa yang paling baik amalannya. Maka ada quote, Pak. Ada quote. Quote-nya gimana? Kekayaan bukan kemuliaan. Kekayaan bukan kemuliaan. Kemiskinan bukan kehinaan. Kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian. Allah ingin tahu siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar. Lumayan buat status WA ya. Nah, di sini Allah mengisyaratkan kepada kita di ayat 23 surat Al-Hadid bahwa dalam hidup pasti ada kejadian yang kita sukai, ada kejadian yang kita tidak sukai. Nah, karena Allah sudah tetapkan itu di Lauhul Mahfuz bahwasanya, kata Nabi ya, musibah bagi kamu itu seperti kamu menarik garis lurus ya. Ketika kamu tidak mendapatkan garis yang satu, kamu akan mendapatkan garis yang kedua. Maksudnya apa? Ketika kita terhindar dari satu musibah yang satu, boleh jadi besoknya kita kena dengan musibah yang kedua. Dan itu terus terjadi sampai kematian menimpa manusia itu. Hikmahnya apa bagi kita? Ujian itu keniscayaan, ada naik ada turun. Ibaratnya roller coaster, Pak, ya. Udah naik turun, udah naik turun. Itulah hakikat ujian di dalam kehidupan dunia ini. Tapi tidak ada yang membahayakan
dalam perkara permasalahannya. Yang membahayakan itu ketika kita salah dalam menyikapi setiap masalah dan persoalan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah takar, sudah ukur bahwa kita pasti ditimpakan dengan masad sumul ba'sa wad dharra wa zulzilu, akan ditimpakan dengan ba'sa, dengan penderitaan, wad dharra kesulitan, wa zulzilu kegoncangan, hatta yaqulu rasulu walladzina amanu ma'ah, sehingga bertanyalah para rasul dan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya bersamanya, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu teramat dekat. Jadi insyaallah Pak, kalau kita pakai Al-Quran, bahwa ada namanya ketetapan Allah. Barangkali hari ini kita belum punya rumah, belum punya jodoh, belum punya apa lagi Pak ya, belum punya pekerjaan. Kita tuh udah berusaha gitu ya, kuliah, kita berusaha dagang, berusaha mencari jodoh, tapi can panggih wae. Ketahuilah itu adalah ujian bagi kita. Sebagaimana masing-masing tiap kita pasti ujiannya berbeda-beda Pak. Misalkan teman saya mudah dalam segi hartanya tapi nggak punya anak. Teman saya ada yang mudah dalam segi rezekinya tapi belum mendapatkan jodoh. Misalkan ada yang udah dapat jodoh ya, udah punya rumah, udah punya anak tapi sakit-sakitan. Beres Pak ya. Pasti di antara kita itu tidak luput namanya dari ujian. Nu gendut hayang pewat, nu pewat hayang gendut, nu jangkung teuing hayang penek, nu penek hayang jangkung, terus seperti itu. Nu botak hayang jabrik, nu jabrik hayang botak, itu terus ujian masing-masing ya. Sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan. Kemudian di ayat ke-23-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kamu tidak sedih hati dengan sesuatu yang luput dan agar kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ada pelajaran Pak, kemarin saya lagi banyak lihat di media sosial, di TikTok ya, ada namanya influencer yang mengatakan bahwa Tuhan pun nggak bisa memiskinkan saya. Meureun teu lila tidinya teh. Ada informasi dari Bareskrim bahwa kedua orang ini akan dihukum ya, jadi tersangka, akan dipenjara ancamannya 20 tahun dan akan dimiskinkan. Maksudnya dimiskinkan, semua asetnya disita gara-gara merugikan daripada member-membernya ikutan binary option misalnya, ikutan judi tapi labelnya trading padahal nipu. Dari sana saya belajar bahwa jadi manusia jangan sombong. Ingatkah ketika yang membuat kapal Titanic ya, 100 tahun yang lalu lebih ya, 120 tahun yang lalu mengatakan bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Hati-hati kalau udah menyombongkan diri, mualila orang teh akan hancur. Dan menariknya pelajaran yang saya ambil ya, dari
yang lagi viral hari ini. Oke, bahwa seseorang itu pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan kesuksesan sejati kalau dia mendapatkan uang dari hasil nipu orang, ya, menzolimi, dan ada pihak-pihak yang tersakiti. 80% dari loss, kerugian, misalkan di bawahnya si DS ini, DS-nya sama. Oh, mana kita merhatikan sih Bapak. Ya, orang soreang. Ini teh karena influencer ya, namanya influencer teh supaya tertarik orang-orang khususnya generasi muda yang punya mimpi di siang bolong, yang untung modalnya enteng kan menarik ya. Dari dulu juga kan investasi itu bodong ya, banyak terjadi ngan anehna nah teu kapok-kapok. Ternyata menurut para peneliti ya, salah satunya Dr. Renat Kasali, kecenderungan manusia ini khususnya di Indonesia, dia itu ingin kaya tapi instan, ingin cepet gitu. Karena memang landasannya ideologinya apa? Dia itu merasa kalau saya jika si Korun, jika si Salabah, jika Firaun, saya itu mau dapat wanita cantik, dapat pujian dari keluarga, dapat sanjungan daripada tetangga, daripada teman. Intinya mah hari ini teh yang jadi Tuhannya bukan Allah, harta Pak, menuhankan harta itu yang jadi masalah. Sehingga mereka yang hari ini tidak punya harta merasa tidak percaya diri, ya. Ya, hati-hati kalau ciri-ciri orang-orang yang tujuannya harta, iblatnya dunia. Dan hati-hati kalau kita punya ideologi namanya tuh ideologi hedon, ya, hedonisme. Kalau dalam bahasa Quran itu, bahasa agama itu adalah wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, lebih mencintai dunia dan takut kematian. Nah, ini penyakit yang dikatakan Rasulullah, ini penyakit yang banyak menimpa pada umat di akhir zaman. Mereka tuh banyak tapi centang perenang, tidak kualitas, tidak ditakuti oleh musuh. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah, bukan amal. Tujuan hidupnya bukan akhirat, sehingga kehormatan Islam itu dicabut oleh Allah. Dan takutnya orang kafir itu kepada muslim itu dicabut oleh Allah. Begitu. Akhirnya inilah yang saya tarik ambil pelajaran. Sewaktu DS dan si Indra Kents ini mereka mamerkeun Ferrari, Lamborghini, motor-motor yang harga miliaran, wisata ke luar negeri, yo, mamerkeun kawas nu hargana 20 juta, 50 juta, jam tangan 7 miliar, ngabagi-bagikeun duit nyawera gitu kan. Apa yang terjadi? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau saya pribadi ya, kan orang mukmin itu dia harus bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang fenomenal yang sedang terjadi, yang lagi viral. Apa hikmah kalau bagi saya pribadi ya, di antaranya orang kaya yang sebenarnya nggak akan pamer. Justru orang kaya yang sebenarnya mah dia berusaha untuk berpenampilan sederhana. Kayak yang punya jarum ya, hobinya itu makan
tahu Semarang gitu. Kayak yang punya Sinarmas hobinya teh makan di warteg, kayak Bobu Sadino ya, konglomerat kaditu teh di kokolon gitu. Ternyata orang yang kaya sebenarnya dia tidak mau pamer, dia ingin menjaga privacy ya, ingin menjaga privacy. Justru orang kaya yang bodoh ya, selalu memamer-mamerkan, nih jam saya, ini mobil saya, ngabibita anu teu boga minyak goreng, ngabibita kanu teu boga pagawean, ngabibita anu hari ini di PHK karena dagangnya sepi corona, karena corona. Oh, ternyata kenapa banyak anu mau puas, karena memang sikap pamer itu sangat tidak terpuji, sangat tidak terpuji. Kalau saya ngelarang, Pak, saya punya istri, punya anak, ngelarang kalau kita lagi makan enak gitu, saya melarang untuk foto, apalagi diupdate di media sosial. Kata saya tuh, kalau kira-kira orang bisa merek karena ngelihat Instagram orang, Facebook orang, status sok teu nanaon. Tapi lamun kira-kira orang teu bisa merek nanaonan ngabibita karunya nih ngupload di restoran ke dahar, aduh nanaon. Kalau saya pakai perasaan lah gitu, pakai perasaan. Dan saya juga ketika orang itu mengupload teh asa tekudu gitu. Asa tekudu. Ini pelajaran moralnya yang bisa didapat. Yang kedua, pelajaran moralnya yang saya dapat itu adalah ketika mereka itu memamerkan mobilnya mewah, uangnya yang banyak, bisa nyawe dan lain sebagainya, bisa ke luar negeri kapanpun dia mau. Rata-rata orang mengatakan, aduh, mun orang teh bisa jadi si Indra Ken, orang teh pasti menang awewe nu geulis, orang teh pasti disanjung-sanjung masyarakat. Tapi dengan kejadian akhirnya mereka ditewak polisi, alhamdulillah untung orang tehnya teu jigia maranehna. Lamun juga maranehna orang teh geus dibui. Tuh, orang mah ternyata itu teh sama pelajaran teh di dalam Quran teh sama itu dengan kasus Qarun. Qarun itu sebelum dia itu ditenggelamkan di bumi, pada pingin, aduh, seandainya saya punya anak kawin sama si Qarun, aduh, seandainya saya ini kawin sama si Qarun, aduh, seandainya saya punya teman seperti si Qarun, aduh, mendambakan menjadi si Qarun. Tapi pada akhirnya ketika Allah menghinakan dengan menenggelamkan harta kekayaan bersama si Qarun ke dalam bumi, alhamdulillah untung orang teh jiga si Qarun. Rumusnya, kalau kita mau kaya, mau bahagia, mau selamat, jangan meyakini bahwa harta itu adalah sumber kebahagiaan, bukan. Jangan meyakini bahwa kekuasaan itu sumber kebahagiaan, jangan meyakini bahwa jabatan, popularitas, kecantikan, kegantengan, masuk TV, masuk sinetron, jadi artis dan sebagainya itu sumber kebahagiaan, bukan. Sumber kebahagiaan mah dalam ketaatan. Setuju nggak, Pak? Sumber ketaatan, sumber kebahagiaan mah ada dalam iman dan amal soleh. Setuju nggak, Pak? Betul nggak? Harus setuju, udah nggak ada lagi hal-hal yang lain yang membuat kita bisa bahagia selamat, kecuali ada
dalam amal soleh. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ra'd ayat ke-29, alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu pasti bahagia, ya kata Allah, dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mereka itu senantiasa beramal kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan mendapatkan hayatan thayyibah, kata Allah, hidup yang baik. Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat ini, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu apa? Bahagia dalam amal soleh, Pak. Bahagia dalam sholat, bahagia dalam sedekah, bahagia dalam silaturahmi. Dan itu semuanya gratis, Pak. Nggak ada sholat mayar, nggak ada. Nggak ada tahajud itu mayar, nggak ada. Nggak ada zikir itu mayar, nggak ada. Justru ketika kita mendambakan rezeki lewat tahajud, lewat zikir, lewat sholat, sebenarnya dengan kita bisa tahajud, dengan kita bisa sholat, dengan kita bisa zikir, itu udah rezeki yang terbaik, melebihi daripada harta kekayaan. Namun udah ingat kadinya, harta mah efek samping, bukan tujuan utama. Kemudian pelajaran yang ketiga yang saya dapatkan, ya, saya kira ini saya hubungkan dengan materi rahasia waktu, karena pada akhirnya manusia itu ya banyak menyesal karena mereka tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan salah mengidolakan seseorang, gitu. Salah mengambil pertemanan, salah mengambil yang menjadi sahabat setia, sahabat sejati dalam kehidupan kita ini. Kemudian pelajaran yang ketiga yang saya ambil, hari ini banyak anak muda yang mengidolakan orang-orang yang sukses secara duniawi. Dan pintarnya ya orang-orang yang mereka itu jadi influencer, mereka itu ada aksi sosial ya, seolah-olah mereka itu ahli ibadah, seolah-olah mereka itu ahli sedekah, seolah-olah mereka itu suka menolong, seolah-olah, padahal rumusnya Pak, kita tidak akan mendapatkan kebaikan kalau kita memberikan dari sumber yang gak halal. Itu catat pelajaran penting. Seperti halnya kita, Pak, sebagai tulang punggung keluarga, sebagai suami ya, yang mencari nafkah, hati-hati. Jangan mau-maunya kita ngambil harta yang haram untuk kita berikan kepada anak kita, untuk kita berikan kepada istri kita, untuk kita bangun dari rumah untuk rumah kita dari harta yang halal. Apa yang terjadi itu menjadi sumber daripada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibikin ke pamajikan selingkuh, dibijikan ke anak-anak bau itu bisa diatur, narkoba, hamil di luar nikah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, itu hanya jadi sumber siksaan buat kita gara-gara kita tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga kita dengan harta, dengan rezeki, dengan makanan yang halal. Setuju gak Pak? Setuju gak? Dan amal ya yang kita lakukan bukan karena Allah ya, itu hanya akan jadi debu-debu yang berterbangan, tidak akan mendapatkan daripada penimbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, hati-hati banget. Jadi agar kita belajar ya. Kalau kita
melakukan sesuatu, ya, dan sumbernya itu tidak halal, kamuflase supaya kita ini disebut sebagai orang baik, pada akhirnya akan ketahuan juga. Dan rata-rata yang saya lihat itu pada ngejatuhin aja, mau puas gitu kan, wek dor gitu. Kenapa? Karena para netizen itu berkesimpulan tidak semata-mata dia mendapatkan uang yang banyak, ya. Dia itu tahu bahwa itu adalah hasil judi, hasil dari yang halal, dan dia tahu bahwa ini adalah uang-uang yang hasil nggak fair. Jeung aneh-aneh teh nah sih aya wae korbannya triliunan, Pak. Satu orang itu ada yang ngagadekeun rumah, ngagadekeun mobil dengan embel-embel ikutan nukaran itu investasi bodong. Dan pinter teh, Pak. Ternyata ketika ngadownload aplikasi eta teh, urang teh diberi gratisan, ya. Diberi gratisan teh sok main trading. Untung trading deui, untung bahasa manehna teh trading. Tapi pas distorkeun duit nu asli, los. Kan gitu mah panas ya. Wah penasaran. Bikin kabeak duit. Akhirnya ngahulang we, ngadahar ngimpi. Aduh, orang mending dahar sampe tapi asli daripada ngadahar roti tapi ngimpi gitu. Ieu masalahna urang teh ngagunakeun lain duit urang jangan babaturan yang ayo investasi ka dieu. Ieu duitnya gede. Urang tingali nginjem di bank cenah. Paling urang kudu mayar ka bank teh sabulanna teh 2% cenah. Adi ieu meunangna leuwih ti 10%. Tinggal nutupanna teh gampangna seperti itu. Imah mertua digadekeun, imah kolotna digadekeun. Akhirna naon akhirna teh waduh nyusahkeun sarareha. Imahna dijabel ku bank, indung bapana sinah ngontrak. Jahat anu karari itu seperti itu. Nauzubillahi min dari, jadi kita tidak bisa melakukan kebaikan dengan landasan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya. Ibarat nama wudu, Pak, pakai air kencing kira-kira sah tuh. Atau yang kedua perumpamaannya siga urang nyeun kue bolu tapi endauna tinu endau kacing calang, rugi bandar. Aduh, jadi terpesona gitu si bapaknya ngabahas ya fenomena yang terjadi. Barangkali ada yang mau didiskusikan supaya dua arah, Pak, silakan. Supaya tidak dari saya terus, silakan Pak. Barangkali ada tanggapan, ada pertanyaan, ada yang mau menyanggah barangkali, silakan. Mangga, Pak. Boleh supaya enggak ngantuk gitu. Silakan. Barangkali ada yang menanggapi terhadap bahasan kita kali ini. Silakan, Pak. Bebas, Pak. Bebas. Apa kira-kira hikmah dari apa yang saya bicarakan barusan? Kira-kira Bapak dapat inspirasi? Kira-kira Bapak itu setuju? Kira-kira benar enggak itu apa yang saya omongin itu benar enggak? Silakan, Pak. Boleh. Kalau enggak ada yang bertanya, saya yang nanya tuh ke Bapak. Siap? Saya tanya dulu Pak Romi aja lah ya, yang saya kenal. Pak Romi boleh bertanya, kira-kira
apa poin yang paling menarik daripada bahasan yang saya ungkapkan barusan? Silakan. Yang paling menarik adalah mau bahas tadi ayat apa, surat keberapa, ayat keberapa. Ya. Ya. Betul. 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 Ya. Benar. Ya. Ada lagi? Oh iya mah jadi naroskeun salasa. Oke, nggak apa-apa. Jadi dihubungkan dengan waktu, Imam Syafi'i pernah memberikan wasiat. Wasiatnya seperti ini. Ada 3 hal yang harus dibanyak dibicarain dan ada yang 3 hal yang disedikit dibicarain. Pertama, kata Imam Syafi'i kepada muridnya, perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat Allah daripada kalimat-kalimat yang berkaitan dengan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i kepada muridnya, perbanyaklah kalian membicarakan urusan akhirat daripada membicarakan urusan dunia. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i kepada muridnya adalah perbanyaklah kalian membicarakan urusan untuk perbuatan baik daripada kalian membicarakan urusan harta. Nah ini kalau disambungkan dengan waktu ini nyambung saya kira, karena yang membuat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi waktu tidaklah Allah bersumpah terhadap sesuatu kecuali sesuatu ini adalah agung, luar biasa dan mendapatkan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr, ada wasubh ada wan nahar, ada wal lail, ada wadduha, sampai ada Allah beberapa kali bersumpah di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan waktu ini. Jangan kau sia-siakan intinya gitu. Nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban dunia. Maka kata Ali bin Abi Thalib, yang haram akan disiksa, diazab, yang halal akan dihisab. Dua-duanya ribu kalau kita tidak mempersiapkan diri. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau kita mengetahui apa sifat dasar manusia, di dalam Al-Quran dijelaskan innal insana khuliqa haluan. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Nah sebagian dijadikan alasan, Pak Ustaz, kan Nabi mengeluh, dan saudara Allah sifat dasar manusia itu suka mengeluh. Bukan seperti itu maksudnya. Kan sifat dasar dalam Al-Quran itu, sifat dasar manusia dalam Al-Quran itu ada haluan, jazuan, do'ifan, ajulan, suka mengeluh, ajulan suka tergesa-gesa, do'ifan itu merasa lemah. Maksudnya kalau kita masih membiasakan sifat-sifat dasar manusia yang tadi,
suka ngeluh, ya, suka merasa lemah, suka tergesa-gesa, bodoh, maka kita rugi. Nah, supaya nggak rugi gimana caranya? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadilah orang-orang yang senantiasa beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan cari lingkungan yang di lingkungan itu, di dalamnya itu kita akan teringatkan senantiasa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, amal soleh, untuk bersabar, untuk senantiasa mempertahankan tentang kebenaran. Maka kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Dan bersabarlah kalian bersama orang-orang yang mereka istiqomah di jalan kami, yang mereka berdakwah di jalan Allah. Mereka senantiasa berzikir, mereka senantiasa hatinya, orientasinya adalah akhirat. Wala ta'aduna 'ainaka anhum, janganlah kamu berpaling daripada mereka gara-gara apa? Gara-gara kamu lebih memilih urusan dunia yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman aja tidak cukup ya supaya kita tidak termasuk yang merugi, supaya kita termasuk orang yang beruntung. Harus orang yang beriman, yang beramal soleh, dan yang berdakwah. Baru kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah. Dan bentuk dakwah ini salah satunya ini menghidupkan majelis ilmu, ya, memakmurkan masjid, mengajak saudara kita, teman kita agar dia berbuat ketaatan, agar sholat, agar sedekah, agar zakat, agar ibadah haji. Demikian, mudah-mudahan tidak puas. Ada lagi yang mau menanggapi, menambahkan, bertanya? Silahkan, bebas. Silahkan, boleh Bapak. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Siapa ditanya? Nah, Pak, kalau kita ditakdirkan sama Allah sebagai orang yang miskin, Bapak ridho enggak? Jadi ngahulang ge susah jawabnya, bisa jadi doa. Tong miskin lah, tidak termasuk yang kaya gitu ya. Ridho enggak? Ridho. Kenapa ridho? Alasannya kenapa? Supaya dicintai Allah, gara-gara kita bisa bersabar, ridho, ikhlas, berserah, yakin bahwa setiap keputusan Allah itu yang terbaik, ya. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu padahal khairul lakum, baik bagi dirimu. Buktinya apa? Buktina keteh anu teu beunghar masuk surgana cepet, Pak. Ya. Teu loba ditanya teu kumaha. Imah boga teh henteu, mobil boga henteu, duit aya tabungan henteu. Geus asup ka mana ka surga. Jadi di auditnya cepet gitu. Beda dengan orang kaya. Itu salah satu hikmahnya. Kalau orang kaya 500 tahun lebih lambat daripada orang yang gak kaya. Begitu. Insyaallah Pak ridho ya. Ridho. Da kudu ridho, anggar we teu ridho ge urang teh kieu beunang gitu. Silakan saya Pak. Kalau seandainya Betul. ditakdirkan menjadi orang golongan pertengahan misalkan, Iya. kita harus istilahnya bersyukur. Betul. Tahu kita seandainya dikasih Betul. lapangan dalam segi rezeki, siapa tahu kita bisa lupa. Setiasa nyanaknanya gitu. Jadi kita positif thinking. Betul. Lalu Setuju. kan kalau kita istilahnya berpandang lebih luas lagi, seperti tadi yang saya bicara, Betul. bahwa segala sesuatu kita di dunia kan ada konsekuensinya. Betul. Kenapa dibilang harus ada konsekuensinya? Kita tahu segala yang kita punya motor dipakai apa, punya mobil Betul. dipakai apa. Ditanya. Mungkin kalau orang yang sebada
pertanyaan yang tadi dibilang. Iya, kumaha? Iya, betul. Perjalanan kita Beki hese. makin hese. Bagus, Pak. Ya, bagus. Yang lain ada yang mau berpendapat barangkali mau menambahkan? Terus satu lagi. Bagus. Dua deui ge bios. Ya mah sekedar istilahnya kita himbauan untuk buat diri saya sendiri. Bagus. Ya. Bagi kita menilai melihat atau memperhatikan fenomena seperti sekarang ini ya. Jadi afiliator yang berkeliaran di segala macam. Sebenarnya jauh-jauh hari juga udah ada hadis, mungkin saya juga hadisnya. Betul. Punya sih nggak tahu persis, cuman kalau dibahasakan sama bahasa kita, Rasulullah itu bersabda bahwa nanti bakal datang suatu masa, di mana masa tersebut pertama bahwa tujuan orang itu hidupnya itu cuma buat uang dan uang. Coba kita lihat aja. Yeah. Mungkin kalau sholat subuh buat kita sholat berjamaah mungkin sangat berat sekali, apalagi ini masjidnya paling banter 3 orang, 4 orang. Terus kita kalau lihat jangan 4:30, sekarang kan subuh 4:30, lihat jam 1 aja yang berjualan ke pasar, coba lihat. Iya. Kadang-kadang justru orang berjubel di pasar. Berarti yang tarik ke poin pertama bahwa akan ada suatu masa ya, bahwa hidup orang tujuannya tuh uang sama uang. Terus yang kedua, bahwa kemuliaan seseorang, martabat seseorang itu bukan dilihat dari bulan, tapi lihat dari dunia, betul, dari harta istilahnya. Coba lihat kita sekarang, orang mungkin ya, jangankan yang tanda kutip lah orang biasa. Ini aja contohnya, misalkan kalau kita berjalan aja, kalau bawa dolar, kalau bawa apa, mobil-mobil angkot, mungkin pelabuhan polisi kayak gimana ya? Betul. Kadang cacare kumaha, tapi kalau kita bawa contoh, misalkan jangan terlalu mewah lah, Alphard aja, udah lain. Betul. Kadang-kadang dia kasih jalan, langsung kamu kemana kasih jalan. Beda. Jadi otomatis itu kemuliaan seorang adalah kelihatan. Terus yang ketiga, akan ada masa di mana yang namanya perzinahan itu udah dianggap hal biasa. Saya masih ingat mungkinnya dulu saya masih usia 4 tahun, 5 tahun. Kalau ada orang hamil duluan itu maunya kadang-kadang dia puasa orang lain kan, kadang-kadang sama orang tuanya dia punya saudara di Pangandaran. Kadang-kadang saking maunya itu. Betul. Sekarang orang yang hamil duluan nikah biasa, undangan biasa, orang kadang-kadang jadi dianggap udah hal biasa. Lumrah emang. Iya. Yang makanya sekarang istilahnya walaupun gak sah emang. harus kayak gini, orang pengen kayak secara instan atau gimana itu pasti pesannya udah jawabannya udah disentuhkan malah akan suatu betul. Kayak gini. Mungkin kita istilahnya buat kita harus lebih menekatkan diri lagi. Betul. Sama yang puasa. Terus tadi yang poin Pak Ustadz tadi bilang bahwa kita itu kalau seandainya kita harus jadi orang bertakwa, cuman kita bukan tujuannya aja cuma bisa bertakwa, cuman yang tapi nggak ada sepak terjangnya, nggak ada action gitu. Ya, istilahnya kita harus banyak bergaul sama orang-orang yang bertakwa. Betul. Saya banyak kadang-kadang contoh kayak gini. Saya pribadi ini nggak ngomongin orang lain. Kalau saya misalkan dulu zaman saya jadi motivator zaman dulu. Alhamdulillah. Pergi misalkan Yeah. kita dari Bandung ke Surabaya. Yeah. Kita pergi satu mobil taruhlah 8 orang. Kalau yang suka sholatnya 1 orang, bayang nggak pas dia mau sholat, mau berhenti dulu ke masjid. Mungkin satu kali nggak biasa-biasa, pas 2 kali, kamu ganggu terus. Iya. Terus kalau seandainya satu mobil itu ikut motivator juga, kebetulan hari tersebut saya alhamdulillah hubungnya sama orang-orang Priangan Timur, Majalengka, yang notabene dari sana itu orang-orangnya dulu ini agamanya masih kuat. Jadi kalau kita jadi gampang. Iya. Kita lingkungan hidupnya Betul. makanya benar lingkungan sangat mendukung. merubah kita ke arah lebih baik atau lebih jelek. Makanya kita jangan salah bergaul. Iya. Kadang-kadang anak kecil juga sekarang menurut penelitian para ahli bahwa berubah watak atau kelakuan sikap anak-anak itu yang pertama itu lingkungan. Iya. Dia kadang-kadang notabene basisnya dari
Ya. Udah nggak ada artinya. Cuma saya gitu aja. Ya, alhamdulillah saya mantul. Keren. Alhamdulillah ya sudah mau jam 9. Kesimpulan aja dari apa yang disampaikan tadi ya, kuncinya agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya daripada apa yang dibahas tadi. Yang pertama, kita harus lebih memprioritaskan Allah daripada makhluk. Kemudian yang kedua, kita harus lebih memprioritaskan amal daripada mal. Dan yang ketiga, kita harus lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Maka insya Allah kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk ibadah, untuk taat, dan untuk persiapan di hari akhirat yang kekal abadi. Termasuk sebagai closing statement saya, ya, Imam Syafi'i mengatakan teruslah berbuat kebaikan karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana dari kebaikan mana yang membuat Allah ridho dan memasukkan ke surga. Tapi sekali lagi kata Imam Syafi'i, jangan engkau menyepelekan dosa, karena engkau tidak pernah tahu dari dosa yang mana yang membuat Allah murka dan memasukkan kamu ke nerakanya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan atau doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ada Ustaz. Alhamdulillah hari ini malam ini kita diingatkan kembali dengan nasihat kebaikan dan kebenaran yang mudah-mudahan insyaallah kita bisa diwujudkan di dalam kehidupan kita, ya, nasihat-nasihat ataupun bijak-bijak, kata-kata bijak dan segala macamnya insyaallah. Ya, walaupun tadi ya tantangan yang sungguh luar biasa pada zaman sekarang, apalagi zaman yang akan datang, bagaimana anak-anak kita ya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada semua. Ya Allah, kita tutup dengan hamdalillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.